Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di waktu yang sesuai dengan jadwal kita, yakni setiap sore ba'dal asar di hari Kamis tiap pekan, alhamdulillah Allah memberikan izin hidayahnya, memberikan kemudahan langkah, pengorbanan waktu untuk kita, dan lebih daripada itu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis yang mulia ini, majelis watawasau bil haqq watawasau bis sabr, majelis untuk saling menasihati dalam bentuk kebaikan dan kesabaran. Dan ini merupakan insyaallah ikhwan dan akhwat sekalian sebagai bentuk rasa syukur kita akan segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, meluangkan waktu, tenaga kita sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yang kita bahas ini adalah buku, yakni pembahasan berurut yang kita ambil daripada buku Minhajul Hayah karangan Muhammad Wa'il Al-Halwani. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mengikhlaskan niat kita. Karena apa yang Rasulullah mengikhlaskan niat ini akan memudahkan dan akan meringankan dan akan menyamankan seluruh aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Kurangnya ikhlas, apalagi tidak ada ikhlas, itu akan susah. Ringannya kita melangkahkan kaki di majelis taklim, di musola, di masjid, dan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah itu akan susah dilaksanakan, akan berat kita laksanakan tanpa kontrol keikhlasan di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat sekalian, baik ana dan antum sekalian, selalu mengkontrol itu sehingga kegiatan ini berjalan di atas ridho Allah. Kalau Allah ridho, ikhwan dan akhwat sekalian, berarti Allah sudah sangat mencintai kita. Kalau Allah ridho sama kita, berarti Allah semakin dekat dengan kita. Kalau kita ikhlas dan Allah ridho dengan keikhlasan tersebut, masya Allah, Allah semakin dekat dan semakin membimbing kita untuk dimudahkan berada di atas jalannya. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, judul pembahasan yang kita akan bahas pada sore hari ini adalah Al-Hadfu, tujuan kita. Jadi pembahasan ini pengarangnya ini Muhammad Wa'il Al-Halwani di dalam bukunya ini mengajak kepada kita untuk selalu dan senantiasa mengintrospeksi diri
selalu mengawasi dan selalu mengontrol tujuan kita. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya Tazkiyatun Nufus menjelaskan, ketika antum dan ketika kalian wahai kaum muslimin selalu memperhatikan niat ini, kemudian memperhatikan niat dan keikhlasan kita dalam sebuah aktivitas dan sebuah aktivitas, baik aktivitas itu berkenaan dengan ibadah yang besar maupun yang sedang maupun yang kecil, maka faktor yang mendorong keikhlasan itu adalah dia tidak peduli apakah, kalau Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Tazkiyatun Nufus, dia tidak peduli, orang ikhlas itu dia tidak peduli apakah yang dia kerjakan itu dilihat oleh banyak orang atau tidak ada orang yang melihat. Apakah di situ ada imbalan atau tidak, dia tidak peduli dengan itu. Apakah dia di saat tersembunyi ataupun nampak, dia tidak peduli dengan itu semua. Dia tidak ada berat hati dan tidak ada ringan hati, mungkin karena di situ mungkin banyak orang yang hadir. Mungkin di situ dia tidak peduli dan tidak sakit hatinya mungkin ketika sedikit orang yang hadir. Dia tidak peduli dan tidak ada efek dalam hatinya yang mempengaruhi keikhlasannya, apakah di situ banyak imbalan atau sedikit imbalan. Paham ya? Ini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam bukunya Tazkiyatun Nufus. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah memberikan tambahan, Masya Allah, ciri orang yang ikhlas itu ada 3 tipe kata beliau. Yang pertama adalah tadi, mau dia mengerjakan ibadah itu di tengah banyak orang atau sedikit orang, itu tidak mempengaruhi kualitas ibadah dia. Dia tidak akan terpengaruh banyaknya dia beribadah ketika banyak orang melihat atau di suasana ramai. Tidak mempengaruhi banyak dan sedikitnya ibadah dia. Dan tidak mempengaruhi kualitas ibadah dia ketika dia mungkin sedikit orang yang berada di tengah-tengah dia. Tidak mempengaruhi dia. Ini faktor keikhlasan, ciri keikhlasan yang pertama. Ya. Ciri keikhlasan yang pertama, Ibn Fiddausyullah. Yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, ciri yang kedua, ciri orang yang ikhlas yang kedua itu, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari berbuat maksiat dan melarang dan melanggar perintah Allah. Itu tetap terjaga, dia menahan diri dan tidak melakukan pelanggaran kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Yang pertama, tidak mempengaruhi dia untuk tetap menahan diri dari berbuat maksiat ketika banyak orang atau ketika dia sendirian. Paham? Bahkan ini ada penjelasan khusus kaitan yang kedua ini. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah dan itu nilainya kesyirikan, yaitu ketika diramai orang dia takut berbuat maksiat, tapi ketika sendirian dia berani untuk berbuat maksiat. Ini ciri orang yang ikhlas yang kedua. Jadi menahan diri untuk berbuat maksiat, baik di tengah banyaknya orang, keramaian orang, atau ketika dia dalam keadaan sunyi, ketika dia dalam keadaan sendirian. Yang ketiga, Iwan Fidin Nasrukumullah, kalau kaitannya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan amal jama'i, mungkin ada di situ ada ustadz yang satu, kemudian mubalik yang satu, banyak dakwahnya lancar dan yang lain, tidak membuat dia iri dengan apa yang dijalankan oleh dia. Selalu merasa senang dengan kemajuan dakwah yang dilakukan oleh orang lain. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, 3 yang menjadikan keikhlasan kita terjaga. Ya, dia tidak peduli banyak atau sedikitnya orang yang mendengar, dia tidak peduli ketika semangat dia beribadah itu, tidak peduli apakah banyak dan sedikitnya orang, dia tidak terpengaruh. Masya Allah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika dia menahan diri daripada berbuat maksiat ini, dia tidak hanya menahan diri untuk berbuat maksiat ketika di keramaian orang. Dia malu kalau berbuat maksiat ketika dilihat oleh orang atau ketika banyak orang yang menyaksikannya. Tapi ketika di saat sendirian, dia tergoda dan cepat terlena, bahkan begitu mudah untuk melakukan maksiat. Maka ini bukan tanda daripada orang yang ikhlas.
Orang yang ikhlas itu kata Imam Taimiyah yang kedua adalah baik itu dalam keadaan rame maupun dia dalam keadaan sendiri sunyi, dia tetap istiqomah dan rasa takutnya kepada Allah tetap menahan diri dia untuk berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, inti orang bermaksiat yang ketiga, dia tidak merasa iri dengki kepada kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh orang lain. Apakah dunia orang lain apakah orang lain memiliki dunia dan yang lain, dia tidak peduli, dia tidak ada rasa iri dan dengki di dalam hatinya. Ataukah kemajuan-kemajuan dakwah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang lain atau mubalik yang lain, dia tidak pernah rasa iri dan dengki melihat orang lain maju dengan aktivitas dakwahnya, tapi dia merasa senang, merasa peduli dan merasa bersyukur dengan kemajuan dakwah, meskipun kemajuan dakwah itu bukan dari sarana apa yang dia sampaikan, tapi lewat mubalik atau dai-dai yang lain atau kemajuan-kemajuan ekonomi yang lainnya. Nah, ini Ibnu Fiddin Nasrullah Imam Taimiyah memberikan penjelasan yang sungguh sangat luar biasa kaitannya dengan ciri dan karakter orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, al-hadfu ridul maula tabaraka wa ta'ala fid darain. Kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Tujuan kita, ikhwan dan akhwat sekalian, yang selalu kita pelihara ini ya, sering ana sampaikan, jaga tujuan, jaga niat, apalagi ketika mau hendak melakukan aktivitas ibadah. Dan saya rasakan sendiri itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau niat itu sudah kita tata itu, masya Allah, mau full kegiatan yang berkaitan ibadah itu kok terasa ringan kita lakukan gitu. Masya Allah, 2 hari ini bukan artinya saya sampaikan, artinya sebagai penyemangat bagi kita semua. Masya Allah, saya mempraktekkan setelah saya membaca buku Imam Ibnu Taimiyah itu, malam Rabu, malam Kamis, pada maghrib sampai Isya, kemudian pada Isyanya lanjut, ya. Kemudian pada malam Kamisnya, pada maghrib sampai Isya, kemudian habis Isya lanjut di pondok halakoh teman-teman yang ada dompo. Kemudian masya Allah dilanjut dengan pada hari ini. Maksudnya apa? Kalau kita kontrol ini adalah kita tahu bahwa ini adalah ibadah, ikhwan dan akhwat sekalian, kontrol niat ini. Oh, ini ibadah, berarti tawaran perniagaan Allah sungguh sangat luar biasa dan tidak mungkin Allah membiarkan kita dalam keadaan sia-sia dengan apa yang kita lakukan dalam sebuah kebaikan. Jadi ridol maula yang kita tuju adalah ridho Allah di 2 kehidupan, yaitu ridho Allah di dunia dan ridho Allah di akhirat. Wa min wara'i sirrul jannah, dan di belakang setelah keridhaan Allah, di balik itu semua, di balik keridhaan Allah adalah inti daripada surga, yakni surgatul firdaus. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Saya mohon kepadamu ya Allah surga firdaus yang paling tinggi. Nah, ini Ibnu Fiddin Nasrullah. Kemudian lanjut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Ciri orang yang pintar, ciri orang yang pandai, ciri orang yang cerdas, ciri orang yang pintar, kata Nabi SAW, mendana nafsah. Siapa di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang selalu dana nafsah, selalu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merendahkan dirinya dan tidak menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermunajat dan tunduk kepada Allah. Dia faham Allahu Akbar, Allahu Rabbul Alamin, Allah tempat kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, huwal khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Masya Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang hayyu ya qayyum, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dan selalu mengawasi keadaan dan gerak-gerik kita semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu memikirkan dan merenungkan itu semua, ikhwan dan akhwat yang dimudah-mudahan Allah rahmati, membuat dia selalu merendahkan diri kepada Allah, membuat dia selalu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia selalu mengangkat kedua tangannya untuk mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang cerdas dan pandai. Wa amila lima ba'dal maut, dan ciri orang yang cerdas dan pandai, kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut, kemudian beribadah dan berbuat apa yang bermanfaat setelah kematian dia.
Amal apa saja yang bermanfaat untuk, yang memberikan manfaat setelah kematian dia, itu adalah orang yang cerdas dan pandai menurut Rasulullah SAW. Wal aziz man ittaba'a nafsahu hawa. Dan orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak pandai, orang yang tidak pintar, kata Nabi SAW, siapa di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang selalu mengikuti kemauan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan selalu berangan-angan kepada Allah dengan sesuatu yang angan-angan, yang inginnya berangan-angan saja tanpa adanya usaha. Berangan-angan menikmati dunia beserta isinya tanpa memberikan rasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi selalu berhayal menikmati dunia ini tanpa diiringi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanu fiddin rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqtaranna ahadukum bihilmillahi azza wa jalla. Janganlah kalian sekali-kali, wahai umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertipu dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jangan sampai kalian tertipu. Mungkin di saat seperti ini, atau di saat kalian melakukan kemaksiatan, mungkin Allah tidak langsung menghukum kalian. Jangan tertipu dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min syirkin alih. Ketahuilah, sesungguhnya surga lebih dekat kepada kalian melebihi dekatnya tali sandal kalian. Ya. Itu dekatnya surga yang diperlihatkan oleh Allah kepada kita kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Ketahuilah surga selalu menanti dan mendambakan kita. Jadi dekat sekali dengan kita ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyampaikan hadis tersebut, Muhammad Wa'il Al-Halwani, karena tahu surga itu sudah sangat dekat dengan kalian, melebihi dekatnya tali sandal kalian, lebih dekat daripada tali sandal kalian. Maka di sini Muhammad Wa'il Al-Halwani berdasarkan hadis tadi memberikan nasihat, warrohatu inda awwali qadaman tudi'u fil jannah. Adapun kata istirahat, adanya kata istirahat, kalau istilah dari sekarang encirpa, ya, senawa taklim, senawa sembea, senawa apa segala ya, encirpa. Itu tidak ada rumusnya kalau berdasarkan hadis ini. Muhammad Al-Alman mengatakan, warrohatu inda awwali qadamin tudi'u fil jannah. Ini juga dinasihati oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, adapun waktu istirahatnya kalian itu, kalau kalian sudah memastikan salah satu kaki kalian sudah menginjakkan kaki tersebut di surganya Allah Subhanahu, itu baru ada kata istirahat. Inda awal qadamain tudi'u fil jannah. Adanya kata istirahat itu ketika kalian sudah yakin betul salah satu kaki kalian sudah kalian injakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru aman. Itu baru ada namanya cirpa, ya. Senawa wa'u dan yang lainnya. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ya. Cirpa pengajian, ede jauh pengajian, masya Allah, ya. Ini ikhwan fiddin rasulullah. Istirahat selama itu kebaikan, tidak ada istirahat. Sampai kapan? Muhammad Wa'il Al-Halwani. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, waktunya istirahat itu, perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, adalah ketika salah satu kaki kita ini kita sudah pastikan menginjakkannya tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ada kata rohah, istirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaitannya dengan hal seperti itu, kaitannya dengan perjalanan hidup kita ini. Kalau kita salah niat, maka akan salah selama-lamanya. Salah niat dan rugi selama-lamanya. Salah niat, maka akan sia-sia amal yang kita kerjakan. Saking pentingnya permasalahan niat ini, saking pentingnya kaitannya dengan tujuan dan kehendak ini, 3 perwakilan amal besar menurut catatan para malaikat mereka masuk ke dalam surga. Yang pertama qari'ul Quran.
Di dalam keterangan yang lain, hadis yang lain adalah alim, orang yang mengetahui ilmu Islam. Tapi dia gunakan qori'nya supaya dikatakan sebagai qori' terkenal. Yang kedua adalah orang yang banyak infak di jalan Allah, tapi dia berinfak supaya dikatakan sebagai muhsinin, sebagai dermawan. Ada hati kalau dipuji itu naik daun, ya. Goyah hatinya. Istilahnya kalau dipuji itu kayaknya hatinya bersinar. Kalau tidak dipuji itu kayaknya dongkolnya gimana? Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah asyahidu fi sabilillah. Orang yang syahid di jalan Allah tapi dia gunakan berperang di jalan Allah supaya dikatakan sebagai orang yang mati dalam keadaan pahlawan, pemberani dan yang lainnya. 3 perwakilan amalan besar ini karena salah niat tadi finnar. Di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faza." Barang siapa di antara kita ini, ikhwan dan akhwat sekalian, laki-laki dan perempuan, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun yang dia itu adalah orang Islam, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka, perbuatannya, kehendaknya, keinginannya, dia selamatkan dari hal-hal yang menjuruskan dia ke dalam neraka, mabda hal-hal niatnya yang menjuruskan dia ke dalam neraka, perbuatan-perbuatan apa saja yang menjuruskan dia ke dalam neraka, ada maksud dan tujuan untuk berbuat maksiat, kemudian diselamatkan oleh Allah, tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang di dalam hatinya Allah berkehendak jauhkan dia dari nerakanya Allah, beruntunglah kita, selamatlah kita. Berbahagialah orang tersebut. Wa udkhilal jannata faqad faza, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Maksudnya udkhila itu bukan berarti ketika kita dijauhkan dari amal-amal neraka kemudian kita langsung dimasukkan ke surganya, tidak. Maksudnya adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal perbuatan yang mengarahkan kita kepada surganya Allah. Kalau kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan ini, amal-amal yang menjauhkan kita dari nerakanya Allah, yang otomatis lawannya dalam ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Sa'di, Allah mudahkan amal, aktivitas, niat dan kehendaknya yang mengarahkan dia kepada ridha Allah, yang mengarahkan dia kepada surganya Allah. Contoh misalnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mempelajari Islam, sahalallahu bihi thariqan lil jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, ya. Maka yang paling penting itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu wa al-ikhlasu billah." Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akan dimudahkan seluruh aktivitas-aktivitas ibadah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh Muhammad Wail Al-Halwani, fahuma fariqani nihayatu matlab la tsalits lahuma. Fahuma fariqan, maka dibagilah berdasarkan ayat ini 2 kelompok. Nihayatul matlab, dan tidak ada yang dituju itu selain daripada kedua ini. Di dunia ini tidak ada yang kita tuju kecuali 2 ini saja. Tidak ada yang ketiga pilihannya. Kalau di soal ulangan ada A, B, C, bahkan sampai D. Pilihannya banyak. Ya. Tapi pilihannya kita, Allah berikan tawar pilihan A, B. Tidak ada C, tidak ada D. Pilihannya A, B, 2. Tidak ada yang ketiga. Maksudnya satu golongan di sini dikatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala 2 kelompok tersebut adalah fariqun fil jannah. 2 kelompok tersebut adalah kelompok yang pertama adalah kelompok penduduk surga, ahlu surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan yang kedua adalah kelompok yang penuh dengan kesengsaraan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pilihan kita, ikhwan dan akhwat. Semua kita tahu bahwa 2 ini saja yang kita pilih. Dan anak kecil pun tahu bahwa ini yang kita pilih dan menjadi penentu kita hidup di dunia. Tapi yang kita harus introspeksi diri,
yang kita harus renungkan, yang kita harus awasi, ikhwan dan akhwat sekalian. Saya nasihatkan kepada diri ana dan kepada antum dan antuna sekalian, ketika kita memilih fariqum fil jannah, dan tidak ada orang kalau ditanya itu ingin masuk neraka, tidak ada. Semua pilihan kita, lebih-lebih kita sebagai aktivis ini akan mengatakan fariqum fil jannah. Pasti kita akan menghendaki, ikhwan dan akhwat sekalian, kelompok surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang menjadi penghuni surganya Allah. Semua kita menghendaki itu. Tapi lihatlah, introspeksi dirilah, ikhwan dan akhwat sekalian, sejauh sehari ini saja, amalan apa saja, aktivitas apa saja, nggak usah berbicara yang tinggi-tinggi, jihad dan yang lainnya, atau syahid di jalan Allah. Kita nggak usah berbicara yang tinggi, karena keadaan kita belum menuntut ke arah itu. Tapi lihat keseharian kita, ketika berangkat ke masjid lebih awal apa tidak? Ketika berwudu, Masya Allah, rutinkah kita dengan berwudu, kemudian setelah itu kita berdoa setelah berwudu? Permasalahan yang sepele tapi nilainya sungguh sangat luar biasa. Artinya semua yang dijelaskan itu, semua yang tadi disebutkan, semuanya rangkaiannya adalah fariqun fil jannah. Masuk ke masjid, sholat duhanya, atau apakah sholat qobliyahnya, sholat tahiyatul masjidnya, belum lagi qiraatul Qur'annya, belum lagi taklimnya, belum lagi apa. Sudahkah kita memposisikan diri kita, ikhwan dan akhwat sekalian, sebagai penduduk yang menghuni surganya Allah apa tidak? Kalau memang pilihan kita fariqum fil jannah. Kalau memang pilihan kita sebuah kelompok yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga fariqun finnar. Apakah kita termasuk golongan yang kedua yang menjadi penghuni neraka? Lihat aktivitas kita. Kita dolimi orang, kita gibah orang apa tidak? Ya. Kita bermaksiat apa tidak keseharian ini dan yang lainnya. Kita introspeksi diri semua. Sehingga jangan klaim bahwa kita memilih sebagai penduduk surga, tapi pada hakikatnya amal yang kita lakukan kesehariannya ini lebih banyak mengarah kepada aktivitas yang menjadi penghuni-penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Faiz Al-Halwani melanjutkan penjelasannya, kalau kita sudah tahu hidup di dunia ini hanya untuk memilih dua itu, kelompok yang menjadi penghuni surga atau ke kelompok yang menjadi penghuni neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua kelompok ini, ala inna amalal jannati haznatun biraqwatin. Ketahuilah wahai umatku, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aktivitas perbuatan yang mengarahkan kita kepada surganya Allah itu adalah haznun, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyedihkan. Ya, haznun, menyedihkan. Ditambah lagi biraqwatin, sudah sedih, susah mendaki lagi. Haznun biraqwatin, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyengsarakan, mendaki lagi. Itu harus kita ketahui bahwa jalan menuju surganya Allah itu begitu yang disabdakan Rasulullah SAW. Karena memang kalau sudah urusannya kebaikan ini, itu Masya Allah, pertama nafsu, yang memang nafsu ini sudah difirmankan, wa innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu kita memang condong kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengarahkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Ditambah lagi asyaitan, la yaqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh benar-benar saya akan duduk di depan orang-orang yang beriman, di depan anak keturunan Adam, orang-orang Islam, duduk standby 24 jam menghalangi orang dari jalan Allah yang lurus. 24 jam. Kalau kemarin saya sudah sampaikan bagaimana tafsir surat An-Nas, bagaimana usaha syaitan untuk memperindah sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik, dan menjelek-jelekkan sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang jelek, sehingga dipandang kebaikan ini sesuatu yang susah untuk dikerjakan. Itu syaitan di dalam surat An-Nas. Maka syaitan faham. Maka yang illa ibadaka minhumul, yang bisa selamat itu wahai Allah kecuali hambamu
di antara hamba-hambamu yang selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kaitannya dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu Masya Allah, apa kesempatan yang tidak dimungkinkan. Perempuannya adalah seorang istri raja, cantik lagi, masih muda lagi, cantik istri raja lagi. Kemudian ditutup lagi pintu, tinggal berdua toh. Dan yang mengajak bukan Nabi Yusuf, yang mengajak adalah istri raja cantik dalam keadaan sepi berdua toh, dikunci pintu, dibuka lagi bajunya oleh si perempuan ini. Kira-kira gimana ya Firdaus Saudara? Inilah keutamaan keikhlasan sehingga Allah lindungi dia dengan keikhlasan tersebut. Masya Allah. Ini Firdaus Saudara. Ala inna amalal jannati haznatun birawatin, sesungguhnya amal, pekerjaan atau aktivitas yang mengarahkan kita kepada surga, kembali saya jelaskan, haznun birawatin itu sesuatu yang susah, sesuatu yang menyedihkan, ya, dan mendaki lagi, jalannya mendaki. Ya. Kalau kita pernah mendaki gunung, wah itu Masya Allah, ya, subhanallah, beratnya luar biasa, ya. Apalagi yang pore-pore, Masya Allah, ya. Ya. Dakinya luar biasa itu, Masya Allah, ya. Itulah gambaran pendakian itu. Kebaikan tuh susahnya seperti itu dan menyedihkannya seperti itu. Dan bisa kita rasakan Iwan Fidan Surabaya. Apa sih tawaran Allah yang tidak baik dengan sholat duha, coba? Ya kan? Apa tawaran Allah kaitan dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Masya Allah, tawaran yang luar biasa. Tapi kita berat apa tidak kita lakukan? Berat nggak? Berat. Sholat tahajud, di mana Allah turun di sepertiga langit, di sepertiga malam terakhir, ya sekitar jam 3, jam 4, jam setengah 5. Allah turun, yang berdoa Allah kabulkan, yang istighfar Allah langsung ampuni dosanya, dan kedekatan dengan Allah sungguh sangat luar biasa. Allah sendiri yang turun. Berat apa tidak kita melaksanakan sholat tahajud? Berat. Berat apa tidak? Berat. Atau ibu-ibu, ketika suaminya ditugaskan untuk pergi dakwah, mungkin dah sehari 2 hari, Masya Allah. Mungkin ada yang mutu meme asalnya, suka ilau enak-enak ya. Mendakwahnya jauh boleh gak gitu ya? Iya gak, ibu-ibu? Mati nggak ibu-ibu? Saya banding, tapi kalau pergi ada unsurnya, misalnya penataran atau apa, ada gaji itu 2, wah itu tibaran banding. Sudah mudah menurun lagi. Ya nggak Iwan Fidim Sedekah? Sebagaimana yang saya katakan tadi, di keramaian orang baik dahu untuk melakukan maksiat, tapi dalam keadaan sunyi, Masya Allah. Apalagi zamannya HP sekarang, WA-WA-an dengan perempuan lain ataupun dengan laki-laki lain, ketika mungkin suami atau istri tidak ada di rumah, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, padahal tidak ada pengaruh di situ, tidak ada orang yang ngajak, tidak ada apa, tapi fasilitas dikasih, dibisikkan oleh setan sedikit pun mudah untuk terlena. Sahlun bisa sangat mudah untuk melakukan kemaksiatan. Maka tadi saya katakan Iwan Firdausi kembali, makanya pembahasan ini kembali kepada tujuan dan keikhlasan. Kalau ini kita jaga, akan mudah kita lakukan dan akan bisa mempersulit kemaksiatan yang ingin kita lakukan dengan terjaganya keikhlasan dan tujuan ini. Maka dikasih materi al-hadfu ini. Kemudian Ikhwan Fiddin maka dalam menempuh perjalanan menuju surga dan menjauhi neraka Allah Subhanahu wa taala, faman khofa, maka barang siapa yang berjalannya hati-hati. Hati-hati maksudnya di sini kok saya baru menemukan penjelasannya. Hati-hati di sini adalah semua pergerakan kita selalu kita kontrol. Hati-hati. Kontrol niat dan kontrol tujuan. Hati-hati. Nah, kalau kita tidak hati-hati nanti akan ibadah itu akan berjalan lewat begitu saja.
Contoh yang kalau misalnya kita perhatikan betul niat sholat, kita berusaha berajam supaya dari takbiratul ihram sampai selesainya sholat ini kita berusaha dalam keadaan khusyuk, dan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita tidak menjaganya dari awal, hanya ikut-ikutan saja. Artinya melakukan sholat itu hanya gerakan yang berlalu begitu saja. Maka di sini dikatakan man khofa adlaja. Barang siapa yang selalu hati-hati dan berjalan di awal pagi, saking hati-hatinya itu dia berjalan di awal-awal pagi. Wa man adlaja balaghal manzil, maka barang siapa yang selalu hati-hati dan berjalan di awal pagi harinya, balaghal manzil, dia akan sampai kepada tujuan. Dengan hati-hati dan kontrolnya tadi, dia akan sampai kepada tujuan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Karenanya mahalnya, karena perniagaan yang Allah tawarkan itu mahal ini ya. Seremeh apapun ibadah yang kita kerjakan itu pasti jaminan yang Allah berikan besar. Maka karena ini mahal, maka itu sorry. Ala inna sil'atallahil jannah. Tapi susahnya, mahalnya dagangan Allah Subhanahu wa taala, tapi di balik kemahalannya tersebut Allah balas mahalnya dagangan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan surga. Surga. Al-jannah. Surga. Dengan surga. Ini ikhwan fillah Allah. Kemudian hakon, sungguh benar, sungguh betul apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu mislal jannati nama talibuha. Saya tidak pernah melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang menginginkan surga tapi mencari surganya santai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat orang menjadi kelompok yang menjadi kelompoknya penghuni surga tapi mencari surga itu santai, tidur gitu. Maksudnya nama itu tidur. Mencari surga itu santai begitu. Masya Allah. Ya. Sebaliknya, wa mislan nari nama haribuha. Begitu juga orang yang mengaku diri takut akan nerakanya Allah, tapi lari daripada neraka, menjauhi amal-amal neraka itu santai. Santai juga menjauhi amal-amal neraka itu. Pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan kita ke neraka itu santai gitu. Ya. Santai. Nah, Masya Allah. Maka di sini ikhwanu fillah rasulullah, praktis ringkas apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi mulailah dari sekarang ikhwan dan akhwat sekalian untuk berusaha, kalau sudah amalannya surga itu jangan santai untuk mengerjakan. Jangan santai untuk menyambutnya. Maka saya katakan tadi mulai, ya memang perlu dibiasakan. Kegiatan taklim kita hari Kamis dimulai tepat waktu 4:30. Ya, maka sudah 2 hari ini saya mulai 4:30. Mau yang datang sedikit, mau yang datang banyak mulai. Mananya apa? Supaya kita membiasakan dengan ini tawaran taklim ini bagian daripada ibadah dan bagian daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahkan kita kepada surganya Allah. Apakah kita menyambutnya santai atau bersungguh-sungguh? Ini ikhwan fillah nasallallahu. Jadi bahan berdasarkan hadis ini introspeksi diri kita sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi pertimbangan nanti ke depannya. Wa yakfika anna ahlan nari la yabkuna hatta law ajriyatil sufuna fi du'im lajrahat wa innahum la yabkuna dam, yakni makan dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah ini menjadi renungan kamu, renungan kalian semua wahai sahabatku. Kata Muhammad Wail al-Halwani, hadis Nabi SAW, sesungguhnya penduduk neraka itu saking menyesalnya ketika melihat neraka, saking menyesalnya diperlihatkan neraka beserta isi. Ini belum masuk, belum dicelupkan ke dalam neraka, diperlihatkan neraka beserta isinya. La yabkuna, itu benar-benar saking menyesalnya itu nangisnya luar biasa. Tangisan calon penduduk neraka ketika diperlihatkan neraka beserta isinya itu tangisannya sungguh sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW
hatta lau ujriyatis sufunu fi dumum lajarat. Sampai-sampai kata Nabi SAW dalam hadis ini, kalau seandainya kapal itu dilayarkan di air matanya calon penduduk neraka itu, niscaya kapal itu bisa berjalan di atas air mata tangisan calon penduduk neraka tersebut. Saking banyaknya air mata yang keluar dari mata mereka baru melihat neraka beserta isinya. Tangisan yang sungguh sangat luar biasa, penyesalan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW, seandainya dilayarkan kapal di atas air mata tangisan calon penduduk neraka, niscaya kapal itu akan berlayar dengan mudah. Saking banyaknya tangisan air mata calon penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innahum la yabquna dam. Sampai saking menyesalnya ikhwan dan akhwat sekalian, tangisan calon penduduk neraka ketika diperlihatkan neraka beserta isinya itu bukan tangisan air mata biasa, tapi tangisan air mata darah. Tangisan air mata darah. Saking menyesalnya ikhwan dan akhwat sekalian, karena tidak berusaha sungguh-sungguh tadi ya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman istaqa ilal jannati sara ilal kharat. Maka ciri orang yang memilih menjadi kelompok penduduk surganya Allah, apabila dia berjalan menuju surganya Allah, mengklaim menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, mengklaim menjadi calon-calon penduduk surganya Allah, sarat ilal khairat, maka dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Segera untuk melakukan kebaikan. Itu ciri orang yang mengklaim. Ciri benarnya klaim kita tidak mau menjadi penghuni neraka, tapi mau menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Sarat ilal khairat. Sarat ilal khairat, dia segera melakukan kebaikan. Wa man istaqa minan nar la anis syahwat, kemudian menjauhkan diri dari kesyahwatan-syahwat yang dia lakukan. Berusaha syahwat dia jauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah arsyadakumullah. Sudah jam berapa? Sudah. Ikhwan fillah arsyadakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang selanjutnya insyaallah, yakni di pekan yang di hari Kamis depan insyaallah. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kafir. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.